start recordingnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat sore. Ya, kami dari kelompok Furnikraf ingin mempresent ya apps yang udah kita buat, lebih tepatnya web aplikasi ya. Jadi dari Furnikraf itu ada apa aja sih? Kenapa kita buat Furnikraf juga? Mungkin sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu kali ya. Di sini saya selaku lead as a full stack developer, background saya teknik informatika. Di sini saya ngedevelop beberapa fitur, yaitu kayak seperti AI recommendation untuk suatu produk, dan juga di sini saya nge-develop virtual image, jadi si image-nya bisa di-combine dengan yang user inputkan. Mungkin yang selanjutnya bisa diperkenalkan. Perkenalkan, saya Muhammad Fakultas, dengan saya S1 Teknik Informatika. Di sini saya sebagai full stack developer, saya pegang bagian order, card management, payment, dan AI model. Oke, perkenalkan saya Muhammad Fikri. Role saya di sini full stack developer. Background saya sport high school. Peran saya di sini develop login register, terus autentikasi, dan juga manajemen produk dan manajemen pesanan dari sisi admin. Oke, yang selanjutnya di sini ada background aplikasi. Jadi apa aja sih aplikasi ini yang bisa kita manfaatin dari fitur-fiturnya? Dan kita kenapa juga ngebuat aplikasi ini? Dia kayak, jadi ada beberapa poin ya. Lebih tepatnya ada 5 poin di sini. Yang pertama itu dia seamless transaction dengan Mitrans, yang seperti pernah kita pelajari. Terus yang itu di-develop oleh Fuad. Dan di poin kedua di sini ada seamless product management experience. Jadi si admin itu bisa nge-manage suatu produk dari apa yang diinputkan. Itu di-develop oleh Fikri. Terus ada yang poin ketiga di sini ada interactive 3D furniture display. Jadi kita bisa ngelihat nih produk yang akan di-display, yang akan dilihat oleh customer dan user itu dalam bentuk 3D ya. Terus itu di-develop oleh Fuad. Dan yang poin keempat di sini ada AI powered furniture recommendation. Jadi di sini si user bisa nge-inputin suatu foto ruangan dan dia akan mendapatkan recommendation dari produk yang kita jual untuk direkomendasikan ke usernya berdasarkan input dari foto ruangan tersebut. Terus yang di poin kelima di sini ada virtual room furniture integration. Jadi di sini fitur yang akan nge-combine antara suatu ruangan yang user inputkan dengan produk yang user akan pilih. Jadi si user bisa milih beberapa produk dan produk itu akan di-combine ke dalam suatu ruangan. Ya, di sini timeline pekerjaan kita dari awal sampai hari ini. Kita ngelakuin brainstorming dan research. Untuk brainstorming kita 2 hari, tanggal 27 sampai 28 itu kita brainstorming, terus research. Kita 1 mingguan, terus kita baru mulai ngoding itu di hari ketiga. Ini dari mulai develop back end, front end ini sekaligus berjalan. Terus sampai kita bug fixing itu baru 3 hari terakhir. Presentasi preparation kita di H-1. Terus kita baru rilis aplikasi kita itu kemarin. Oke, di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah kita buat. Jadi pertama ketika user mengakses website kita akan tampil halaman home seperti ini. Di bawahnya beberapa contoh produk, simple saja home-nya. Lalu di menu products kita bisa mencari barang, user bisa mencari barang produk yang ingin dia cari. Lalu di sini akan menampilkan cart. Di sini kita menerapkan infinity scroll. Jadi ketika user nge-scroll ke bawah, data baru akan di-load. Di sini ditampilkan ada gambar produk, lalu ada 2 button, yang satu wishlist, yang satu add to chart. Dan satu lagi di pojok atas kanan itu, jadi ini menandakan tulisannya itu 3D ya. Jadi ini menandakan kalau misalkan produk ini sudah ada 3D modelnya. Lalu kita demokan saja langsung. Misalkan kita menambahkan produk ke keranjang. Nah, sukses. Lalu user bisa
pindah ke halaman chart. Lalu di sini user bisa menambah quantity atau mengurangi quantity atau menghapus jika user tidak dibeli. Lalu langsung kita coba check out. Nah, di sini kami menggunakan Mitrans. Kenapa menggunakan Mitrans? Karena Mitrans sudah banyak dipakai dan juga easy to integrate, jadi gampang diintegrasikannya. Oke, dari sini transaksi sukses, lalu akan diarahkan otomatis ke halaman thank you. Nah. Nah, di sini ini halaman order list. Di sini kita menampilkan user bisa melihat. Jadi ada card di sebelah kiri itu ada produk yang telah dibeli. Kalau misalkan kita klik one more item, nah muncul beberapa produk. Misalkan dia beli 2, muncul di modal ini. Lalu di atasnya ada tanggal dia beli dan status pembayaran. Lalu di sebelah kanan ada total bayar sama status paket. Jadi kalau misalkan user baru selesai bayar, itu masih putih seperti yang kita lihat, itu tandanya belum ordernya belum dikonfirmasi sama admin. Begitu mungkin. Lalu halaman admin akan ditemukan. Ya, di sini halaman admin. Admin terutama dia bisa nge-read seluruh data produk yang ada. Terus kemudian dia punya otoritas untuk nge-create produk, update dan delete. Ini untuk manajemen produk ya. Terus di sisi lainnya ada halaman untuk manajemen pesanan, order. Nah, di sini admin hanya bisa melihat produk yang sudah paid, yang sudah bayar. Jadi nanti ketika customer sudah melakukan pembayaran, masuk ke sini, di sini status paketnya pending, terus kemudian admin akan melakukan aksi selanjutnya yaitu konfirmasi order. Nah, nanti di sisi customer akan update langsung update ya. Oke. Kita langsung update lagi ke deliver. Nah, seperti itu. Ya, balik lagi ke halaman admin. Ya, itu aja. Balik lagi ke halaman produk. Di sini tadi kan sudah dijelaskan oleh Fuad kalau produk itu ada yang tadi ada button 3D-nya. Nah, di situ nggak semua produk ada logo 3D-nya karena harus di-generate dulu oleh admin. Ya, selanjutnya akan dijelaskan. Ya, jadi ada beberapa produk yang tadi kita lihat tidak ada lambang 3D-nya karena belum di-generate. Untuk men-generate itu ada di haknya admin. Jadi kita contohkan, coba generate. Nah, itu bedanya kalau yang dia sudah generate, teksnya itu si 3D model. Kalau yang belum itu generate. Kita coba generate. Nah, nanti akan loading. Nah, ini cukup memakan waktu untuk si AI-nya ini membuat 3D-nya. Ini memakan waktu 2-3 menit. Jadi mungkin sambil menunggu kita akan mendemokan fitur selanjutnya yang akan dibawakan oleh Faisal. Oke, untuk fitur selanjutnya di sini ada menu Furniplace ya. Tadi ini buat Smart Furniture Recommendation with AI-nya. Jadi dari fitur ini, dari menu ini dia si user ini disuruh ngupload foto terlebih dahulu, terutama foto ruangan ya. Jadi si AI-nya itu dia akan ngedeteksi foto ruangan dan dia akan ngebaca dulu ini ruangan seperti kira-kira bentuknya seperti apa, konfinya seperti apa, furniture yang dibutuhkan seperti apa, dan dia akan ngerespon seperti itu berupa teks. Nanti teksnya itu akan kita generate ke vektor, dan dari vektor yang ada di database kita berdasarkan produk itu akan kita cocokkan menggunakan Gaussian similarity. Mungkin di sini akan kita tes.
select files, terus yang ini ya, mungkin dari foto ruangan ini. Jadi ini akan upload image dan get your recommendation product. Di sini user udah ngupload image ini ruangan ini ya, dan dia akan mendapatkan recommendation dan juga hasil room analisisnya. Jadi produk-produk yang ada di DB kita nanti akan di posting similarity berdasarkan vektor yang foto user input dan juga vektor produk yang kita punya, dan dia akan dicari similarity tertinggi top 10-nya kalau. Iya, top 10-nya. Jadi di sini ada beberapa top 10 barang yang sekiranya cocok untuk si user tersebut. Mungkin di sini juga ada room analysis. Jadi room analysis ini berupa respons dari OpenAI ya. Oh ya, tadi di sini saya pakai OpenAI buat ngeluarin si responsnya. Jadi ini respon dari OpenAI, jadi room type-nya seperti apa, desain style-nya seperti apa, dan size and layout-nya seperti apa. Lalu ada placement-nya seperti apa, dan ini mungkin semakin akurat prompt-nya akan semakin akurat juga untuk mencari produknya. Dan produk yang diambil vektornya itu dari description. Jadi kita nge-generate si description-nya itu ke vektor, lalu kita cari position similarity-nya berdasarkan respon dari OpenAI ini. Terus, oh ya, di sini juga ada fitur untuk nge-combine ya tadi ya, nge-combine antara ruangan dan juga antara produk. Mungkin kita akan combine dari salah satu produk. Di sini ada satu produk yang di tengah adalah Captain Adils. Di sini ada 3 button, yaitu ada wishlist, chart, dan juga yang paling kirinya ada combine. Mungkin di sini kita klik, dan ini dia akan nge-combine room and product-nya terlebih dahulu. Oh ya, nge-combine room and product ini kita menggunakan OpenAI juga. Dia ada modelnya itu pakai GPT Image 1. Nah, itu dia bisa nge-combine antara 2 gambar dan mencocokkannya secara akurat ya. Dan hasil combine-nya itu ada di bawah sini, di bawah your recommendation. Jadi yang atas ini tadi foto dari yang kita inputkan, dan tadi kita milih produk, terus ada combine image seperti ini. Jadi mungkin menurut AI di sini, jadi menurut AI di sini tadi kita nge-combine suatu produk ya. Jadi produk yang kita combine itu tadi adalah Captain Adil sini ya. Jadi mejanya bentuknya seperti ini. Kita combine dengan suatu ruangan yang ada di sini, dan kira-kira bentuknya seperti ini. Mungkin AI tahu ya mana meja yang cocok untuk ruangan ini ya. Gitu, itu kalau mau nge-combine. Terus ini bisa langsung di-combine dengan produk-produk lainnya kok, langsung di-combine dengan ruangan yang ada, yang user inputin langsung di atas. Terus kita mau coba change foto juga bisa langsung, atau mau coba lemari kali ya. Kasur ada Pak? Kasur nggak ada, nggak cocok kebetulan. Kita combine lemari ya, combine room and product. Jadi ini teknologinya pakai OpenAI ya. Mungkin teman-teman ada yang mau nyoba juga pakai OpenAI. Jadi harus top up dulu $5. Dan ini sekali ngeklik ada duitnya. Iya. Nah, jadi lemarinya di pojokan gitu. Gitu, oke. Jadi itu fitur recommendation dari AI-nya juga, dan combine dari AI-nya. Mungkin sekarang lanjut ke yang 3D tadi ya. Tadi 3D-nya kayaknya udah selesai nih. Nah, ini barang bentuk 3D-nya jadi kayak gini nih. Yang lain ya. Kalau ini dolarnya lebih lumayan. Coba kita cari yang udah deh, apa ya? Norden ya? Untuk 3D ini kita pakai AI Messi AI namanya. Jadi dia menyediakan generate 3D asset. Kita bisa nge-generate lewat teks, atau kalau di sini kita pakai image to 3D. Jadi kita kirim gambarnya ke si AI itu, lalu si AI akan mengembalikan respon berupa link yang akan kita ambil. Asetnya itu berupa file GLB. Nah, file GLB itu yang tadi yang kita pakai untuk ditampilkan di demo tadi.
itu kita pakai juga package yang namanya Model Viewer untuk menampilkan 3D image. Bisa. Wah, mau lihat segi apa? Woi, jadi thumbnail. Nggak kolong, Pak. Yang bagus apa ya? Ini lumayan detail. Jadi kita konversi 3D dari bantal, dia sampai selipan bantal. Oh, bisa. Gini. Lihat teman-teman. Nah. Ya. Sebanding sama yang kita keluarin. Ya. Terus. Mungkin itu demo dari kita. Nanti bisa lanjut lagi sekarang ke slide lagi. Lanjut ke workflow-nya. Jadi di workflow-nya ini kita ada ya kalau backend-nya di sini kita pakai Next.js, terus DB-nya pakai MongoDB, JWT, Linzot dan Node.js pastinya. Terus front-end-nya di sini kita pakai React, TS dan juga Axios dan juga Tailwind. Terus third party-nya juga lumayan banyak di sini karena kita explore. Dan di sini ada Messi AI itu buat generate 3D yang warna hijau tuh. Terus yang Cloudinary biasa buat gambar, OpenAI buat model AI-nya, 3JS buat 3D-nya juga ya. Satu lagi model viewer juga buat 3D-nya. Terus deployment ke Vercel, cuma ya deployment ke Vercel. Terus oh ya, tapi buat deployment belum nyampe Vercel karena nge-generate-nya bisa lebih dari 1 menit. Jadi time out Vercel maksimal 1 menit, jadi belum ada deployment. Ya, untuk challenge bagi kita ya, pertama itu yang pasti explore teknologi baru. Ini makan waktu yang banyak, seminggu lebih ada. Juga Git konflik. Kalau ini sih awal-awal aja, makin di sini kita adaptasi makin oke. Terus komunikasi itu sama kayak Git konflik, berjalannya waktu kita makin oke karena apa ya, dari kapten terus ke anak buah itu butuh saling memahami gitu, apa ini maunya apa, nah itu harus itu aja kalian cerita Success story. Ada sebuah ayat. Mungkin Abdul tahu ya. Ayatnya inna ma'al usri yusra. Jadi yang artinya intinya setiap kesusahan ada senang-senangnya gitu ya. Jadi kesuksesan menurut kami ada 3 aspek yang kita nilai. Yang pertama itu ada time management. Jadi menurut kami kita sukses menerapkan memanage waktu kita, cukup istirahatnya cukup walaupun ada begadang sedikit. Lalu yang kedua itu tim collaboration, seperti Fikri tadi bilang, kita cukup solid timnya, seperti apa? Ya gitulah. Seperti tim lain. Yang ketiga, successfully implement fitur idea. Jadi kesuksesan yang ketiga itu kita lihat kita berhasil mengimplementasikan ide dan fitur-fitur kita di website ini. Mungkin segitu dari kami. Oke, jadi ini merupakan slide terakhir dari kami dan mungkin kesimpulannya di sini mungkin saya thanks to Fuad dan thanks to Fikri juga buat udah mau successfully implement new fitur idea yang berhasil kita riset dan kita implementasikan.
dan tim kolaborasinya juga dengan mereka ya. Kalau nggak ada mereka juga nggak mungkin jadi kayak gini juga. Terus time manajemennya juga ya itu bisa diatur lah kalau time management. Mungkin itu kesimpulannya, dan di sini thank you for listening. Tidak ada salah satu 7 hari berjuang gila, seru usaha tak kenal henti. Mantap langkah terus ke depan, menantang semua rintangan.